Saudara yang ada di rumah, kita simak dan ikuti kesaksian dari Pak Dwi dan Ibu Ibet. Tidak mudah menghadapi kenyataan, tetapi Tuhan beranugerah sehingga mereka hari ini bahkan hidup mereka menjadi alat kesaksian. Saya percaya kehidupan mereka menjadi berkat buat saudara. Yang lemah dikuatkan karena melihat orang lain. Sosok manusia bagaimana mereka bertahan di tengah keadaan yang sangat berat dan Tuhan angkat, dan dengan keberanian, kemauan yang kuat, setiap saudara pun dapat mengalami perubahan dan jamahan Tuhan. Kembali Bu Ibet, mungkin sebagai seorang hamba Tuhan ya, yang juga dari sisi background teologi ya, Ibu Ibet bisa menyaksikan kiat-kiat suka duka, tapi saya nggak bicara suka duka lagi, tapi kiat-kiat keluarga yang berhasil, seperti Ibu yang melayani Tuhan sama-sama. Saya melihat di sini anak-anak Tuhan itu kadang-kadang kurang sabar. Ya, maunya segala sesuatunya serba instan ya. Jadi mereka menganggap bahwa berkat itu pada saat mereka sukses aja. Tapi pada saat mereka terpuruk berarti berkat Tuhan jauh. Itu salah gitu ya. Justru pada saat kita terpuruk, pada saat kita menderita, justru disitulah Tuhan tunjukkan bahwa kita tuh manusia punya keterbatasan. Kita membutuhkan Tuhan. Pada saat kita berpegang pada Tuhan, kita akan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan. Seperti yang saya alami bersama dengan Dwi. Dia ditolak. Tapi pada saat ditolak sama gereja gitu ya, terus kami dipindahkan di tempat lain, ternyata disitulah dia bisa membangkitkan prajurit-prajurit yang pulang perang dari Aceh yang kondisinya cacat. Wah. Kita kan tidak terpikir sama sekali. Mereka yang cuma kehilangan satu tangan itu udah nggak mau keluar. Ya pada saat mereka lihat Dwi yang kondisinya seperti ini mau jalan-jalan di depan umum, mereka tanya, kok Bapak begini nggak malu? Terus dia katakan, apakah kalau saya malu bisa merubah kondisi saya? Betul. Nah di situ saya melihat bahwa Tuhan memakai fisik yang terbatas ini untuk membangkitkan orang-orang yang mungkin lebih baik kondisinya, tapi dalamnya hancur gitu ya. Nah di situ saya lihat yang pertama setia menantikan jawaban Tuhan. Yang kedua, masalah itu bukan untuk dihindari, tapi dihadapi. Kita punya Allah yang bangkit, kita punya Allah yang menang. Bersama dengan Dia kita akan menang. Amin. Pak Dwi, tentu Pak Dwi sendiri punya banyak sekali hal yang bisa dibagikan kepada pemirsa, orang-orang yang mungkin alami macam ragam persoalan dalam hidup. Pak Dwi mungkin punya hal yang saya lihat pasti ada, selain Roh Kudus ada dan urapan Tuhan ada, Pak Dwi tentu punya hal yang Pak Dwi ingin bagikan untuk menguatkan banyak orang saat ini. Baik, ada satu hal yang saya rasakan bahwa itu yang harus dimiliki pada saat kita menghadapi permasalahan atau pergumulan, yaitu seperti disampaikan istri saya, betul, untuk belajar tetap setia. Setia, berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Di balik permasalahan, di balik pergumulan kita hadapi, Tuhan memiliki rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Itu saya yakin dan percaya. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Saya rasakan itu, Pak. Bagaimana rencana selanjutnya? Apakah Pak Dwi berkomitmen sama Tuhan untuk tetap bekerja, tetapi juga tetap menjadi hamba Tuhan, dan ini indah sekali. Betul. Saya saat ini tetap bekerja dan terus melayani Tuhan, karena saya bersyukur bahwa saya memiliki pimpinan yang begitu mendukung saya. Dia katakan, Dwi, kamu boleh bekerja, tetapi jangan lupa jangan lupa untuk melayani Tuhan. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan pelayanan. Jadi saya bekerja, saya tetap melayani Tuhan. Selama saya masih bisa melayani Tuhan, saya akan terus melayani Tuhan. Itu ucapan syukur saya. Berbicara tentang kisah suka dan duka, tentu ada juga hal-hal yang lama. Banyak orang nggak bisa melupakan masa lalu nih. Banyak orang dihantui oleh keadaan mereka, tidak berdaya, tidak mampu, mustahil lah. Ibet, ada pesan. Belajarlah mengampuni ya. Apa yang saya alami itu berat ya, karena ditolak gitu ya, difitnah, disingkirkan, dicemooh segala macam. Padahal saya tidak melakukan kesalahan ya. Dalam hal ini saya belajar untuk mengampuni gitu ya. Mengampuni memulai segala sesuatu dari dengan ucapan syukur, dengan berkat dari Tuhan. Toh tidak ada gunanya kita mengingat-ingat masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu, kita berjalan di hari depan gitu. Jangan beranjak berdasarkan masa lalu terus, jangan melihat ke belakang terus. Mari kita melihat ke depan, terus maju. Dan inilah yang disampaikan oleh kedua kekasih kita, Dwi dan Ibet, yang hadir bersama kita dan para pemirsa. Sebelum kita berpisah,
kami rindu berdoa untuk saudara. Dan kita senang Pak Dwi berdoa dan juga Ibu Ibet berdoa untuk kita. Mari kita satu hati berdoa bersama. Silakan Pak Dwi. Terima kasih Bapak untuk waktu yang begitu indah yang boleh kami rasakan pada sore hari ini Bapak. Bapak di surga, di dalam kehidupan kami begitu banyak masalah dan pergumulan. Yes. Namun satu hal yang kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Amin. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan jikalau pada saat ini ada pemirsa yang sedang menghadapi pergumulan atau permasalahan Bapak, kami mohon biarlah Engkau menjamah umat-Mu ini Bapak. Biarlah kuasa-Mu yang kudus memberikan umat-Mu ini kekuatan, penghiburan dan jalan keluar. Amin. Karena hanya di dalam nama-Mu saja Bapak, ada kekuatan, ada jalan keluar. Terima kasih Bapak. Jamahlah juga ya Bapak para ibu-ibu yang pada saat ini sedang menghadapi pergumulan. Hamba yakin dan hamba percaya Bapak bahwa di balik pergumulan ada rancangan-Mu yang lebih indah lagi daripada rancangan manusia. Hamba yakin dan hamba percaya bahwa pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bawa permohonan ini. Haleluya. Amin. Amin. Sementara saudara menikmati minggu ini adalah minggu yang diberkati Tuhan. Jangan lupa, telepon pada nomor-nomor hotline yang tersedia dan SMS kami. Para konselor pendoa akan berdoa untuk saudara dan membangkitkan saudara dengan nasihat firman Tuhan. Apa yang dialami oleh Pak Dwi dan Ibu hari ini menjadi kesaksian untuk kita semuanya. Jangan menyerah. Hidup memang berat. Lembah air mata harus dilewati, tapi dengan Tuhan, Dia akan membawa kita naik ke atas gunung kudusnya, di mana kebahagiaan itu ditentukan oleh hari ini. This is your time. Ini waktu untuk Anda. Dan sampai jumpa minggu depan dalam program yang sama bersama saya. This is your time. Tuhan memberkati saudara. Amin.